langsung saja kita dengarkan paparan dari Pak Mindiarto juga Rajo tentang 7 kesalahan fatal dalam komunikasi bisnis kuliner. Monggo Pak Min, nanti ada selingan lagi Pak Tito Laho ya untuk apa namanya TikToknya. Masih banyak video-video lain. Nanti akan disetting pas tadi tuh sebenarnya videonya besar, cuman saya nyetingnya kepotong jadinya. Oke, buat Pak Min silakan. Oke, terima kasih Ibu Sarah, Pak Tito, semua rekan-rekan BKR Academy yang hadir pada acara siang ini. Semoga ini memberikan sedikit pencerahan bahwa kita di dalam proses komunikasi penjualan, terutama ini komunikasi penjualan ya, bukan komunikasi marketing, bukan komunikasi branding, komunikasi penjualan, bisa tercerahkan dengan beberapa memahami apa yang perlu kita lakukan. Tadi Pak Tito sudah mengawali dengan beberapa ilustrasi, beberapa contoh tentang apa proses komunikasi melalui gambar, ya. Melalui gambar artinya apa? Melalui foto dan lain-lain. Tentunya gambar itu juga bagian daripada proses komunikasi. Nah, saya akan mencoba sharing dari sisi lain, dari segi penjualan lebih banyak komunikasinya ke arah coba berinteraksi, ya baik secara telepon, menjawab WA ataupun menjawab oleh apa ya, oleh service customer service atau oleh karyawan kita secara interaksi secara langsung. Terus kedua juga yang perlu difahami, kita mencoba memahami komunikasi dalam artian yang lebih praktis, lebih teknis yang sering kita lakukan. Nah, topiknya ada 7 kesalahan fatal. Kenapa enggak 8 gitu ya? Nanti saya tulis 8, kenapa enggak 9 lagi? Kan repot. Tulis 9, kenapa enggak 3? 7 itu ya setelah ditelisik gitu ya, ditelisik ternyata 7 itu memiliki sebuah angka yang hebat. Angka yang bagus, angka yang lebih apa ya, lebih memiliki makna-makna yang lebih dalam artian simbol-simbol termasuk apa ya, hal-hal yang mendunia, ya, yang sangat common kan. Contoh, seminggu 7 hari, angka 7 ABRI punya Sabta Marga 7 sabta kan 7 gitu ya, 7 prinsip ya, seminggu 7 hari. Kemudian keajaiban dunia angka 7 lagi. Kemudian kalau di dunia teman-teman Nasrani terutama Katolik ada 7 sakramen. Itu 7 lagi gitu. Kemudian kalau nggak salah ada 7 samudra, 7 lagi. Pelangi juga warnanya 7 lagi. Jadi semoga angka 7 ini memberikan pemahaman-pemahaman tersendiri. Baik. Oke. Nah, bicara tentang komunikasi, kita bisa lihat nih ya. Apa sih komunikasi? Komunikasi di dalam bisnis maupun di dalam keseharian. Suara saya bagus ya? Bisa diterima dengan baik? Mohon respon. Aman Pak Min, bagus. Aman. Suaranya bisa diterima dengan baik? Aman, bagus. Aman ya, oke. Jadi bicara tentang komunikasi atau bahasa gampang ngomong, itu kan kegiatan rutinitas. Nggak diajarin juga orang udah bisa ngomong gitu ya, kira-kira. Anak kecil pun awal-awalnya ya bicaranya komunikasi, nangis pun bagian daripada komunikasi. Diem pun termasuk komunikasi loh. Diam diri aja komunikasi. Anak bayi nangis komunikasi, apakah pampersnya basah, apakah lapar dan seterusnya. Dan di dalam dunia penjualan pasti meramai komunikasi itu hal yang penting, baik yang sifatnya melalui media lain, artinya contohnya sosmed, ya, jadi media komunikasinya melalui sebuah media, ataupun komunikasi langsung WA juga menggunakan media, ya. WA, tapi dalam bentuk teks. Nah, padahal komunikasi itu bisa dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk video, bisa juga dalam bentuk oral, apa yang kita ngomong seperti sekarang ini. Ini proses komunikasi. Kemudian, dan
Hal yang lain adalah komunikasi itu penting banget, bukan penting lagi, penting banget. Jadi bayangkan sudah suka ngomong aja, sering berinteraksi aja masih suka salah loh. Masih suka ada misunderstanding, perception dan seterusnya. Dunia bisnis terutama ya, bisnis kuliner salah satunya tentunya. Dan bahkan beberapa perusahaan sendiri bagaimana meningkatkan kemampuan menjualnya sering sekali di training. Training salesmanship, di training selling skill, itu kan sebuah pelatihan-pelatihan. Tetapi jarang sekali memberikan pelatihan yang khusus di bidang komunikasi. Ya, bagaimana bicara yang baik, bicara baik dalam artian bukan sebagai profesi public speaker ya, walaupun saya ngajar di public speaker, tetapi dalam konteks di sini tidak bisa tentang public speaker ya. Tapi bagaimana komunikasi itu bisa dilakukan dengan baik. Contohnya saja, bicara tentang COVID-19 aja, itu ada juru bicara. Salah ngomong, bahaya. KPK ada juru bicaranya. Presiden ada juru bicaranya. Artinya komunikasi itu menjadi sebuah yang sangat-sangat penting. Bahkan ada pakar komunikasi. Sekolah pun ada sekolah komunikasi, fakultas komunikasi. Sampai S1, S2, S3, doktor di bidang komunikasi. Jadi Bapak Ibu semua, mari kita sadari bahwa komunikasi ini bukan semata-mata bicara, tetapi sebuah keilmuan khusus. Nah, mari kita perdalam apakah keilmuan khusus ini perlu kita bedah lebih dalam, ya tentunya sebatas kebutuhan kita. Ya, sebatas kebutuhan kita. Itu satu hal yang mengawali. Untuk apa sih komunikasi? Ya, pasti di dalam komunikasi ini akan meningkatkan percaya diri. Jadi ketika kita mampu berkomunikasi dengan baik, percaya diri akan nambah. PD-nya tuh nambah. Ya, kemudian otomatis citra diri juga akan baik. Ya, atau personal image, atau bahasa kerennya lagi apa personal branding gitu ya. Setiap orang kan membutuhkan personal branding juga, atau citra diri atau pencitraan diri ya. Jadi akan meningkatkan percaya diri, kedua juga citra dirinya menjadi positif, dan ketiga adalah proses komunikasi ini tujuannya adalah agar mudah difahami. Ya, jadi kalau bicara bagaimana sih komunikasi yang baik, komunikasi yang baik tuh ya bahasa simpelnya kan singkat, padat, ngerti. Itu bahasa simpelnya, tapi singkatnya gimana, padatnya gimana, ngertinya gimana, itu yang susah. Dan dalam komunikasi penjualan tidak cukup dengan 3. Singkat, padat, jelas. Singkat, padat, ngerti. Nggak cukup. Dunia penjualan adalah singkat, padat, ngerti, beli. Yang keempat. Jadi ketika sudah ngerti, jelas, terus nggak beli, belum komunikasi penjualan. Karena kita tujuan jualan kan menjual ya. Oke. Kemudian ya nomor 4 tadi, sukses menutup closing the sales. Nah, kaitannya di dalam penjualan ya. Penjualan perlu apa? Ya tergantung lah. Kalau di sini Pido Kuliner ya tentunya bisnis kuliner. Nah, keterampilan berkomunikasi. Yuk kita pengen tahu. Yang disebut dengan communication skill atau keterampilan komunikasi itu apa sih? Yuk interaksi sedikit deh. Lewat chat aja, lewat chat saya ingin tahu. Apa yang disebut dengan keterampilan berkomunikasi atau communication skill, bahasa kerennya. Apa sih? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab dengan baik, bagus, sesuai dengan ekspektasi saya, kira-kira ya. Nah, saya kasih giveaway deh, kasih hadiah. Kasih hadiah, boleh. Saya pinjemin Ibu Sarah 2 minggu. Bu Sarah saya pinjemin 2 minggu. Oke, ada nggak? Jawab, pengen tahu apa sih communication skill itu? Dipinjemnya jangan lama-lama, Pak Min. Oh, seminggu boleh ya, kalau 2 minggu kelamaan ya. Oke, seminggu kalau gitu. Keterampilan menyampaikan sesuatu pesan kepada orang lain. Oke, saya sudah follow IG Pak Min, terima kasih Mbak Nurul. Tapi itu bukan jawabannya ya, saya sudah follow tuh ya. Oke, yang baru jawab adalah Ibu Fatimatus Zahro, keterampilan menyampaikan sesuatu pesan. Itu komunikasi katanya ya. Ya nggak apa-apa, suka-suka lah. Baik, nah, coba yang jawabnya 1. Oke. Ada orang bilang kemampuan menyampaikan pesan.
kemampuan berbicara gitu ya. Ya, keterampilan berbicara. Ini baru 50%. Keterampilan berbicara 50%. Karena komunikasi itu sifatnya dua arah, maka keterampilan berbicara dan keterampilan mendengar itu adalah yang disebut dengan communication skill. Nah, sering sekali yang terjadi adalah karena kodratnya orang sales gitu ya, orang jualan itu mesti banyak ngomong, bahasa Jawanya akeh cocote, ya, bahasanya nggak enak banget. Maka definisi keterampilan komunikasi atau komunikasi atau banyak bicara, pintar bicara tidak cukup. Sales yang baik adalah bukan banyak bicara, tetapi pandai berbicara. Bukan banyak ya. Kalau banyak bisa sekali mendominasi, tapi akhirnya yang lawan bicara, teman bicara itu tidak paham. Nah, itu banyak bicara, tetapi adalah pandai bicara. Jadi keterampilan berbicara. Kedua, keterampilan mendengar. Nah, kalau ini dikaitkan dengan ilmu selling yang disebut dengan ilmu selling, teknik menjual menggunakan metode spin selling. Spin selling itu S-nya adalah situational question, pertanyaan situasi. P-nya adalah problem question, pertanyaan, kemampuan menggali problem melalui pertanyaan-pertanyaan, itu problem. Kemudian ada I, implication, implikasi pertanyaan. Ya, kalau menggunakan bagaimana, tidak menggunakan bagaimana, itu ilmu I-nya. Kemudian N adalah need pay off question, pertanyaan. Nah, ilmu spin selling sini adalah sebuah pendekatan menjual yang mengurangi kemungkinan adanya objection, mengurangi kemungkinan adanya sanggahan atau hambatan menggunakan ilmu spin selling. Dan kekuatan ilmu spin selling ini adalah dari kekuatan bertanya, sehingga teknik bertanya ya, sehingga mendengar menjadi sebuah yang dominan dalam proses menjual. Jadi bukan berbicara, mendengar menjadi proses yang dominan. Kenapa? Karena dengan bertanya open probing, bertanya teknik bertanya terbuka, maka kita punya klien, kita punya customer, kita punya prospek, kita punya pelanggan, dia yang bercerita. Total. Kita tinggal menyimpulkan. Wah, sambil otak ini disebut web thinkingnya, web mindset. Oh gini, kita catat. Oh kebutuhannya ini, sehingga ketika kita offering sudah menjawab apa yang menjadi kebutuhan. Itu teknik. Ini communication skill adalah kombinasi, ya. Jadi talking skill and hearing skill atau listening skill, ya. Ini dua hal. Nah, ini pembeda yang sangat penting buat Bapak Ibu semua. Proses komunikasi. Yuk kita lihatnya ada proses komunikasi. Nah, saya anggap nih si orangnya ini adalah si pengirim berita, orang yang ngomong atau penjual. Yang hijau adalah pembeli. Anggap begitu ya, pembeli. Penjual ini melalui suatu proses komunikasinya, proses komunikasi, gue mau ngomong apa sih? Bahasanya pakai bahasa apa? Kemudian kata-kata apa yang ingin saya sampaikan? Caranya bagaimana? Nah, ini proses komunikasi ini bagi si pengirim berita atau orang yang jualan itu disebut dengan namanya encoding. Jadi bahasanya apa, ngomongnya apa, tekniknya apa, kapan, medianya apa, dan seterusnya gitu ya. Itu adalah prosesnya disebut encoding. Satu sisi penerima berita, pendengar atau prospek atau klien atau customer gitu ya, siapapun mitra kita berbicara, pihak lawan, itu yang disebut proses decoding. Bukan N ya, decoding, nggak ada N ya, decoding. Apa sih decoding? Decoding itu mendengarkan, menyimak, meresapi, menginterpretasi, ya, menerjemahkan dan menyimpulkan. Nah, proses itu disebut dengan proses decoding. Mestinya kalau encodingnya benar, decodingnya benar, maka tidak ada yang disebut dengan miskomunikasi.
Ya, jadi encoding melalui berita, melalui media. Beritanya boleh TV, boleh radio, boleh telepon, boleh oral langsung, ya, boleh voice, boleh sosmed. Nah, itu ya, kalau telepon ya melalui telepon, kalau WA melalui WA. Jadi proses encoding melalui media, gitu ya. Dari media itu tersalurkan menjadi penerima berita. Kemudian penerima berita juga melakukan proses komunikasi. Dia berbicara supaya difahami pihak si hijau, difahami pihak oranye, orange. Maka prosesnya pun sama. Si hijau ini, si customer ini melakukan proses encoding juga. Ngomongnya gue apa, mau nanya apa, tanya apa, informasinya apa, dan seterusnya. Melalui media yang ada, kemudian disampaikan, dan kemudian si penerima berita, awalnya si orange itu ya, atau si penjual, itu melalui proses sama menjadi proses decoding. Jadi sebetulnya proses encoding dan decoding itu dari dua belah pihak. Ya, dari dua belah, tergantung siapa. Kalau pengirim berita encoding, penerima berita decoding. Jadi ada sender, ada receiver kalau bahasa kerennya. Nah, ini disebut dengan media. Nah, mari kita lihat. Banyak sekali pelatihan-pelatihan yang memberikan sebuah ilustrasi, sebuah gambar jurus seperti ini. Bahwa oral itu, kata-kata itu penting, tulisan itu, narasi itu penting, kemudian nonverbal juga penting. Teman-teman di public speaking kadang-kadang ngomong nonverbal itu memiliki kontribusi 55% terhadap pemahaman. Ya, nonverbal. Jadi cara, teknik, ekspresi, gaya bahasa gitu ya, teknik, gaya bahasa, ekspresi, body language, tampilan layar, itu adalah 55%. Kemudian 8% itu 8% bukan 38%-nya itu adalah bahasanya, ya 38, suaranya. Kemudian 7% adalah teksnya, narasinya, kira-kira gitu, kata-kata apa yang tepat. Sehingga banyak sekali ketika seseorang berbicara terjebak dengan teori ini. Jadi ekspresinya menjadi dominan, caranya dominan, huru-hara, wah, gayanya gaya wah, itu ngikut-ngikutin, pakai body language yang luar biasa, ngomongnya banyak, sehingga melupakan yang disebut dengan written atau teks tadi. Yang nilainya cuma 8% kontribusinya. Ya. Sehingga written ini atau teks ini, kata-kata ini tidak menjadi penting buat mereka. Ini bahaya sekali. Ya, bahaya sekali ketika terjebak oleh motivator-motivator yang saya anggap kategorinya adalah tidak memahami lebih mendalam tentang fungsi ilmu komunikasi segala aspek ini ya. Oke. Jadi ketika orang bisa gayanya bagus, kemudian ya, gerakannya bagus, meyakinkan, ekspresinya bagus ya, bicaranya nih, wah, kemudian suaranya lantang, tapi kata-katanya ngaco, teksnya ngaco, apakah bisa paham? Enggak, itu bubar itu. Enggak ngerti semua. Salah teks, salah bahasa, salah kata-kata. Ya, jadi jangan terjebak dengan teori ini, kemudian kita tersandera atau kita diperkosa oleh bahasa adalah bahasa nonverbalnya. Gaya dan caranya. Wah, ini tolong dipahami ya. Oke, next. Ini dia sesuai dengan judul ya. 7 perilaku fatal ya, kesalahan fatal dalam artian kesalahan ini perilaku ya, kesalahan perilaku. Menggunakan, kebetulan saya ini konsultan ya, jadi senang menggunakan istilah-istilah, cara-cara tertentu supaya mudah dipahami. Apa? 7 itu A B C D E F G G sampai G. 7 A B C D E F G 7. Kalau 8 pakai H, 9 pakai I. 10 pakai J nanti. Oke, 7 sampai G. Nah, perilaku apa yang membuat komunikasi itu fatal? Kesatu ambigu, B-nya adalah bossy, perilaku ya. Karena perilaku komunikasi. Saya nggak bilang konten dan konteks dulu. Karena perilaku itu adalah personality. Perilaku itu adalah manusianya. Ya. Konten kita bisa menyuruh orang, konten bisa minta tolong orang, tapi perilaku nggak bisa didelegasikan. Perilaku adalah melekat kepada orang tersebut ya. Bossy, childish, dominan, egocentric, fiktif, dan guilty and greedy. Ini G. Ini kesalahan-kesalahan di dalam 7 perilaku fatal. Mari kita bedah.
Apa sih perilaku fatal tersebut? Ketika kita berkomunikasi dan kita mau jualan. Nah, ini kan komunikasinya mau jualan nih. Komunikasinya bukan jadi dosen mau ngajarin. Oke. Satu, ambigu. Satu adalah multitafsir. Ngomongnya tuh pakai bahasa yang multitafsir, yang bisa orang lain punya persepsi beda. Karena apa? Karena kelihatan kita biar kelihatan jagoan, kelihatan hebat, kelihatan wow. Tidak spesifik. Dan ini perilaku. Ya, perilaku terbiasa bicara tuh nggak spesifik, gampangin. Kemudian contohnya tidak spesifik itu. Kapan dikirim? Secepatnya. Atau kapan dikirimnya? Segera. Kapan beresnya? Secepatnya. Ini tidak spesifik multitafsir. Karena secepatnya seseorang dengan orang lain memiliki arti berbeda. Ya, jadi mesti spesifik. Kemudian tidak pasti ambigu itu. Saya usahain ya. Mungkin oke ya. Nah, ini dan bahkan maaf ya buat teman-teman dari yang teman muslim seringkali menggunakan insya Allah. Saya tidak anti insya Allah. Insya Allah boleh dilakukan ketika semua perencanaan kita, rencana kerja kita terukur dan yakin itu bisa kita lakukan, itu akan menjadi sebuah kebenaran, boleh kita gunakan insya Allah. Menurut saya loh ya. Ternyata mendadak saya kecelakaan. Nah, ini accident. Jadi kata insya Allah. Tetapi kalau jelas-jelas tolong nanti kirim, bisa nggak jam 11? Insya Allah jam 11 saya kirim. Contoh begitu ya. Padahal jam 11 kita punya the same appointment. Memiliki janji yang sama di tempat lain. Kan nggak tepat mengatakan ini adalah sebuah insya Allah. Gitu. Ya, bisa difahami konteksnya. Ada apa nih Widanti? Oke. Nah, penggunaan kata-kata tersebut perlu dikaitkan dengan konteksnya. Jadi meyakini bahwa semua sesuatu preparing kita terukur dan kemudian kita yakini bisa gunakan kata insya Allah. Tapi jelas-jelas appointment dengan jam yang sama, waktu yang sama kita ngomong insya Allah. Artinya udah pasti meleset. Nah, penggunaan ini yang maksud saya adalah jangan digunakan ketika kita tidak yakin itu bisa terpenuhi kita punya janji. Ya, jadi memiliki pemahaman yang ambigu. Dua, bosi. Nah, seringkali terjadi, wah, gua kan kecil-kecil juga pengusaha, gua kecil-kecil juga bos yang pemilik, lu kan pembeli. Nah, ini bahayanya gayanya bosi. Bosinya tuh artinya apa? Sebetulnya dia tuh nggak punya kesan ingin memerintah. Tetapi gaya bahasanya, perilakunya, tangannya, posisi gesturnya, posisi intonasi bahasa memberikan kesan itu memerintah. Nggak senang, ya. Ini perilaku. Kemudian merasa dirinya sebagai orang VIP, orang penting, ya. Posisi duduk, posisi berdiri, posisi cara bicara, cara menunjuk, cara ya mungkin kalau kita lihat nanti di slide terakhir ya, kalau teman-teman dari Jawa Tengah, dari Jawa Solo kan kadang-kadang menunjuk tuh menggunakan jempol, monggo begini, tapi ada juga daerah-daerah itu menunjuk tuh yang benar-benar nunjuk. Nah ini contoh-contoh kan behavior. Cocok, salahkah? Tidak salah. Tetapi kita perlu menempatkan diri kita pada posisi yang benar. Kemudian sok sibuk. Jadi ngejawab di dalam proses komunikasi, berjualan itu kelihatan tergesa-gesa banget. Pengen segera ditutup. Chatting tuh pengen segera ditutup, telepon tuh ingin segera ditutup, ya karena itu so sibuk, karena ada appointment. Kalau kita memang lagi sibuk, sebaiknya kita bicarakan Bu atau Pak, terima kasih teleponnya, saya akan catat dulu ya, nanti 5 menit lagi atau 10 menit lagi Bu ya, saya akan call back Ibu, saya akan telepon balik Ibu. Itu lebih terhormat dan lebih baik di dalam proses komunikasi penjualan ketimbang menerima tetapi tergesa-gesa. Sok sibuk, kesannya bosi, wah saya ini orang sibuk nih gitu ya. Kemudian ada faktor tinggi hati. Ini kan perilaku ya. B. 3, perilaku fatalnya itu childish. Gaya bahasa komunikasinya tuh memelas, merengek, minta dikasihani, posisi yang rendah gitu ya, kurang dewasa. Nah, ini contoh-contoh komunikasi childish. Nah, kalau kita kaitkan dengan teknik komunikasi
Saya ngajar 3 hari, ini communication skill tuh ngajarnya 3 hari, ini nggak pendek ya. Ini ada yang disebut komunikasi, perilaku komunikasi atau karakteristik komunikasi, itu ada yang disebut dengan 3 karakter. Sebentar. Orang tua, dewasa, anak, bahasa Indonesianya begitu ya. O orang tua, D itu dewasa, A itu anak. Ya, atau bahasa Inggrisnya P itu parent, adult, child. Nah, parent, adult, child, atau orang tua, dewasa, anak. Mari saya stop dulu. Saya akan mencoba bersimulasi tentang poin komunikasi karakter ini, ODA. Yang gampang-gampang lah, Bu Sarah, silakan tanya ke saya apapun nanya yang kaitannya dalam konteks kita berkomunikasi ya. Saya akan menjawab, menjelaskan, memperdalam tentang tadi ODA itu, orang tua dewasa anak, orang tua dewasa anak. Oke, silakan Bu Sarah nanya apa aja. Apa aja bebas ya? Bebas. Pak Min, bagaimana sih caranya biar charming di depan orang saat kita bicara? Oke, Pak Min, bagaimana sih caranya agar saya gitu atau Sarah ya bisa charming ketika berhadapan dengan orang banyak, gitu ya? Itu pertanyaannya ya. Oke, tolong ditanggapi oleh Bapak Ibu semua di sini yang hadir. Gaya bahasa Ibu Sarah, karakter loh ya, bukan usia, bukan usia, karakter bahasa Indonesia, karakter berbicara Ibu Sarah itu seakan-akan dari orang tua ke orang tua, atau dari orang tua dewasa, dari orang tua ke anak, atau dari anak ke dewasa, anak ke orang tua, atau dari dewasa ke dewasa. Kira-kira karakter komunikasinya. Yuk, silakan tanggapi. Yuk, Pak John. Pak John bisa jawab. Karakter komunikasinya ya. Go, ayo biar aktif. Pak John, apa Pak John? Mungkin Ibu Sarah agak minum sama mabuk tuh bisa. Pak Min tuh kata Pak John, mungkin Bu Sarah agak kaku. Pak John, yang saya tanya orang tua. Tapi karakter komunikasinya berbicara akan memposisikan dewasa orang tua anak. 2 kilo. Keluar dari garis kok dia tahu ya. Ya, semua. Ada suara itu Pak Tito. Ini ada yang bocor ya? Oke. Coba boleh tahu. Saya menganggap Ibu Sarah komunikasi dengan saya adalah gaya bahasa dewasa ke dewasa. Kelihatan ya di chat ini ya? Nggak kelihatan Pak Min. Kelihatan? Iya. Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Oke. Ini kan dewasa ya. Bagaimana cara Ibu Sarah bertanya ke saya? Sampai sini ya. Oke. Jadi terlepas apakah saya lebih tua atau lebih muda atau sama usia, itu nggak ada kaitannya bahwa karakter komunikasi itu adalah dengan usia. Karena anak kecil pun umur 5 tahun, umur 6 tahun pun ketika berbicara bisa gayanya gaya orang tua. Wah, begini loh, lu jangan begitu loh. Nah, itu kan udah gaya orang tua juga. Betul ya? Oke. Nah, kemudian pertanyaan Ibu Sarah tadi, Pak Min, bagaimana caranya agar kita bisa charming ketika berhadapan di depan publik? Oke, itu pertanyaan saya anggap dewasa. Kemudian saya jawab, lu gitu aja kagak ngerti sih. Nah, ya. Kira-kira gaya karakteristik saya bicara gaya mana kemana? Ini Ibu Sarah, ini saya. Dari orang tua ke anak. Orang tua anak. Dari orang tua ke mana, Bu? Ke anak ya? Ke anak. Iya. Ini. Sampai sini dulu. Paham ya? Ya. Orang tua anak. Gayanya kan, masa gitu aja lu nggak ngerti? Nah, terjadi cross di sini. Terjadi cross ya di sini ya. Ya.
itulah sumber konflik. Itulah sumber konflik. Pasti di dalam hati Ibu Sarah merasa tidak nyaman dengan jawaban saya. Begitu kan? Dengan jawaban tadi, Ibu Sarah pasti merasa ada tidak nyamanan atas jawaban saya. Kenapa terjadi cross? Jadi gaya komunikasinya itu tidak dewasa-dewasa. Harusnya saya jawabnya begini, baik Bu Sarah, tentang cermin saya kurang paham, saya akan tanyakan ke orang yang lebih ngerti, lebih paham. Nanti setelah saya dapat jawaban, saya akan informasi ke Ibu Sarah. Nah, jawaban saya ini karakter apa? Dewasa kan? Ibu Sarah tanya begini, saya jawab begini. Maka tidak terjadi konflik. Itu yang disebut paralel. Paham ya? Iya. Nah, kalau terjadi seperti begitu, kemudian Ibu Sarah lagi jawab lagi, Pak Amin, saya ini nanya yang benar, tolong jawab yang benar. Jadi begini kan Ibu Sarah jawab ke saya lagi. Konflik lagi. Pak Amin jawabnya paralel lagi gitu. Ya, kalau mau paralel artinya Ibu Sarah lambat laun membawa menyesuaikan dulu, jangan baperan gitu ya. Menyesuaikan dulu sehingga jadi paralel begini. Setelah itu baru digeser. Gitu. Tadinya kan begini, kemudian Ibu Sarah begini, saya begini. Nah, ini crossing kan. Nah, Ibu Sarah jawabnya harusnya begini. Nah, jadi paralel, setelah itu digeser jadi gini. Oke, nah ini tekniknya. Oke, kita lanjut. Jadi komunikasi itu nggak gampang lah, bro. Next. Ya, nah ini kaitan childish ya, gaya memelas, merengek, minta dikasihani, kurang dewasa. Kemudian yang satu juga gayanya begitu. Ini anak dewasa, yang satu dewasa, yang satu lagi dewasa anak lagi. Ya akan terjadi cross. Ya, oke, perilaku ini yang hindari. D, perilaku apa sih yang perlu kita hindari? Adalah dominan. Too much talk, bukan much talk aja, too much. Kebanyakan ngomong mendominasi, over information, kadang-kadang ngomongin hal yang sama diulang-ulang lebih dari 3 kali. Ya. Kemudian dominan itu artinya apa? Memotong pembicaraan lawan. Ya, mitra kita berbicara, bicara belum selesai kita cut. Oke, kemudian tidak memberi kesempatan. Oke. Pokoknya lu ikuti gue deh. Ya. Pokoknya ibu percaya saya deh. Kita nggak pernah kok punya servis buruk. Selama ini pelanggan kita nggak ada kok yang komplain. Wah, itu artinya apa? Tidak memberikan kesempatan dia untuk menjelaskan. Itu D dominan. Ini perilaku-perilaku dan banyak sekali dalam dunia penjualan begini ya. Apalagi yang sudah mulai rada laku barangnya. Kemudian egosentrik. Maksudnya egosentrik apa? Mementingkan diri sendiri. Masa bodoh dengan orang luar, masa bodoh dengan orang lain, masa bodoh dengan lingkungan. Ya, egosentrik. Kurang toleran, kurang perhatian, kurang macam-macam lah. Tidak peduli lingkungan, ingin menang sendiri. Oke, saya akan kupas di sini perilaku ya. Kemudian F-nya fiktif. Bukan fakta. Ngomongnya kadang-kadang bluffing. Dibesar-besarkan. Dan kelihatan ngibulnya gitu loh. Dibesar-besarkan kalau pintar mungkin tertutup bohongnya. Tapi dibesar-besarkan kelihatan bohongnya gitu. Ya, artinya kan kemudian tidak sesuai dengan fakta, ternyata lihat ingredientnya lain, kualitinya lain, dan seterusnya. Dan kadang juga suka menjelekan orang lain. Aduh, si ibu itu yang jualan begini deh, si ibu itu mah udah, saya tahu tuh beli bahannya di sana, dia kualitas KW2, KW3, wah itu ya, wah jorok dapurnya, kamu coba lihat tuh, dapur sana jorok deh, dan seterusnya lah ya. Nah ini sering menjelek-jelek yang lain. Tapi dunia ini bukan hanya dunia kuliner, sebetulnya di dalam dunia penjualan pada umum pun sering terjadi. F. G, guilty feeling dan greedy, merasa bersalah sehingga karena merasa bersalah sehingga kesannya kita tuh rendah diri, bukan rendah hati ya, rendah diri. Jadi kita tuh nggak punya proud, nggak punya harga. Ini juga di dalam komunikasi penjualan nggak bagus. Kenapa? Kita dalam posisi tidak sejajar. Kemudian juga serakah, ya ini greed. Itu adalah 7 perilaku fatal. Kemudian pertanyaannya, terus gimana dong? Nah ini ada 6C. 6C tadi 7 apa 7 A B C D E F
G, sekarang ada 6C solusinya. Apa yang perlu kita lakukan kalau kita di dalam komunikasi penjualan? Satu, information itu satu, mesti 6C, satu clear, dua konten jelas, tiga konteksnya jelas, empat clarify, nomor 5 konsistensi, dan nomor 6 adalah classification. Mari kita bedah one by one. Clear. Artinya clear, artinya apa? Ya tadi, nggak ambigu, informasinya jelas, spesifiknya jelas, harganya jelas, tidak lagi pakai bahasa apa, pedas, sangat pedasnya itu seperti apa, nggak jelas ya, cepatnya itu seperti apa, 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, 3 jam kemudian, itu pengertiannya clear ya. Nomor 2 adalah kita bicara tentang konten, narasi, bahasa, tata bahasa, susunan kata. Nah, ini menjadi penting. Ya, ini kaitannya 1 dan 2 ini dekat ya, karena dengan konten yang salah bisa saja terjadi multi interpretasi. Bisa saja dengan konten yang salah menjadi tidak clear. Kata-kata yang salah bisa tidak clear. Kenapa? Karena orang Indonesia kebanyakan juga termasuk lemah di dalam menulis. Ya, menulis dalam terstruktur di dalam komunikasi penjualan, bukan menulis apa daftar belanjaan ya. Termasuk salah satu banyak sekali jajaran penjualan ketika jualan, supervisor ketika jualan jago sekali ke lapangan. Kepulang suruh bikin laporan, termehek-mehek ya. Sales report jadi sales report. Nah, ini contohnya ya. Jadi kemampuan membuat narasi ya, gubernur kita dijago nih kontennya ya. Kemudian yang ketiga, apa yang disebut dengan 3 konteks, cara, metode. Nah, ketika cara itu kita berbicara dengan 1 orang atau 2 orang atau 3 orang. Kita berbicara one on one atau kita bicara di dalam sebuah seminar ke ibu-ibu arisan. Jadi one on one atau one to many. Ya, tentunya ilmu-ilmu ini perlu dipahami, itu sizingnya ya. Kemudian kritikalnya, isu apa sih yang menjadi penting? Walaupun kita punya banyak informasi, produk knowledge, kehebatan kue kita, kehebatan masakan kita tuh bisa kalau di listing bisa 20, tetapi ketika kita ngomong 20-20-nya kelenger. Carilah the best 3 aja selalu. Cari 3 yang terbaik, 3 yang utama kekuatan kita. Ya, ada the power of 3 namanya, biasanya the power of 3. Jadi supaya 3 yang diingat lah. Yang ke-17 udah biarin lah, cari-cari sendiri ya. Itu contohnya adalah bicara tentang kontekstual. Terus bisnis modelnya seperti apa? Kalau ini udah lari ke corporate ya, lari ke perusahaan, bisnis modelnya tuh seperti apa sih? Mesti ada tester dulu, mesti ada demo dulu, bagian pembeliannya gimana, nanti bagian penerimaannya gimana, dan seterusnya. Oke, ini kita lupakan lah kalau kita masih home industry. Tapi kalau kita sudah masuk ke institusi, ya, itu penting, bisnis model mesti tahu siapa yang order, ngirimnya kemana, modelnya seperti apa, surat jalannya seperti gimana, fakturnya khususnya gimana, kemudian lampirannya apa, kapan tukar fakturnya, kalau sampai kredit itu ya. Wah, ini tuh complicated. Jadi kita mesti tahu bisnis modelnya. Oke, yang ini bisa dilupakan kalau kita masih anggaplah skala rumahan, bayarnya gampang, cash atau setelah barang terima transfer ya, masih simpel is okay. Nggak ada bisnis model, walaupun mau dibikin bisnis modelnya ada nggak ada. Jadi transfer setelah terima gitu ada. Kan ada bahasa nih sekarang mulai di WA kan ada bahasa. Ini bayarnya bisa COD. Sering ya dengar ya di WA grup tuh yang ibu-ibu jualan. Ini bayarnya bisa COD. Oh, saya tanya COD itu apa? Kagak ngerti. Itu istilah doang, saya tahu. COD itu adalah cash on delivery. Jadi begitu cash langsung delivery. Langsung bayar duit pada saat barang terima. Itu COD. Terus ada lagi, transfer dulu ya. Ini kita bikin PO, transfer dulu ya. Baru dikirim. Nah, itu bukan COD namanya. Itu COO. Cash on order. Udah order, cash, baru ada lagi yang simpel-simpel. Ini bayarnya boleh dong, nggak apa-apa. Nanti 3 hari transfer atau seminggu transfer. Itu namanya bukan cash lunak, tapi itu namanya kredit. CR, kredit 7 hari. Nah, mungkin istilah ini apakah menjadi penting? Tidak terlalu penting, tapi kalau ingin tahu ya monggo. Ya. Kontak. Nah, nomor 4, clarify. Setiap ada pertanyaan, setiap ada keluhan, setiap ada pesanan, setiap ada komunikasi, tolong klarifikasi. Bener nggak? Apalagi kalau pesanannya banyak.
Apalagi kalau pesanannya tidak standar. Kalau kayak Ibu Sarah mungkin pesanannya bisa macam-macam. Pisang nugget. Sarah. Pisang nugget pesannya 200 ya. 200 campur ya. Campur tuh perlu diklarifikasi. Pokoknya campur tolong atur sendiri. Oke. Tapi tolong campur tuh mau berapa rasa? Mau dibikin sama rata 50 50 50 50 4 macam atau 100 25 30 30 40 atau 50 100 25 25 gitu ya. Nah, itu yang maksud dengan klarifikasi. Tolong ya, yang 4 pedas, yang 2 sedang. Yang 1 nggak pedas. Nah, kalau nggak pedas sudah clear. Nggak pakai lombok, nggak pakai cabai. Tapi yang sedang ini nggak clear. Ya, mendingan tunjukin aja. Sedang itu apa ya, Pak, mau berapa nih? Kita biasa pakai rawitnya gini, nih mau 3 rawit, 4 rawit, 5 rawit, 6 rawit itu loh. Karena sedangnya yang jual dengan sedang yang beli bisa beda rasanya. Pedas yang jual dan pedas yang beli beda. Ini jangan asin-asin, kurangin gulanya, nggak clear. Ya, gulanya mungkin separuh aja deh dari biasa, contoh kayak gitu ya. Ini clarify, ya pesanan. Oke, next. 5 konsistensi. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, komunikasinya, apa yang kita lakukan minggu depan, bulan depan, baik menunya, rasanya, taste-nya, caranya, program promonya. Kalau memang kita bilang program berlaku sampai akhir bulan, ya kita konsisten sampai akhir bulan berikan program. Jangan baru tanggal 20 ada order, aduh nggak bisa, sudah habis, sudah over. Kalau begitu artinya nggak konsisten, kalau nggak konsisten dengan akhir bulan. Ya, bilang aja bahwa promo ini hanya diberikan untuk 100 pembeli pertama. Nah, walaupun dia nggak tahu siapa yang 99, siapa yang 98, tetapi kita tidak janji sampai akhir bulan. Oke, nah ini beberapa contoh hal yang sering sekali terjadi bahwa inkonsistensi. Nah, akibat gaya komunikasi inkonsistensi ini, ujung-ujungnya cara masak bikin resep pun tidak konsisten. Nah, efeknya ya. Nomor 6 adalah classification. Klasifikasi ketika muncul masalah. Masalah terutama di dalam proses penjualan ya. Ada hambatan. Masalah itu hambatan, tolakan, tidak closing the sales itu kira-kira itu masuk di situ, maka perlu dilakukan pemilahan menjadi 4 bagian. Masalah utama itu adalah basic, itu masalah basic banget. Kalau masalah basic maka kita perlu jelaskan ulang, perlu dipertegas, dipahami. Karena apa? Tidak mengerti secara basic. Kemudian ada juga perilaku, masalahnya adalah misunderstanding. Nah, kaitan dengan komunikasi tadi ya, maka ubah gaya komunikasinya. Itu solusinya ya, ubah gaya komunikasinya. Kemudian yang 6 ada keraguan-raguan. Ya, di dalam proses menjual itu, wah ragu, yakin enggak, benar enggak, enak enggak, dan macam-macam lah keraguan itu ya, murah enggak termasuk ya, on time enggak. Nah, berikan bukti, berikan contoh, berikan testimoni. Itu teknik mengatasinya. Dan yang keenam adalah ada personal style. Personal style kira-kira gue benci nih, nggak senang nih gayanya Pak Tito, saya nggak senang nih gaya Ibu Sarah, saya nggak senang gayanya Pak Mindiarto, maka tidak bisa menyalahkan kita punya customer. Adalah rubah saya punya style berkomunikasi. Dengan cara apa? Ya kemudian belajar. Yang tadi tuh, yang 7 perilaku itu hindari. Ya, gaya bosinya lah, ngomongnya mendominasi lah, apapun. Ketidaksukaan itu, style itu, personal style, maka diubah. Ya, itu nomor 6 adalah bagaimana kita mengatasi how to-nya. Dengan 7 perilaku, 7 behavior tadi, maka solusinya kita lakukan 6C. Nah, ada sebuah pepatah yang sangat menarik yang disebut dengan communication plus, ya, komunikasi yang A plus, bukan A lagi, A plus. Kalau kuliah ini cum laude kira-kira. Ada bahasa Jawa yang menarik ya, bahasa Indonesianya kemudian ada terjemahan bahasa Jawanya. Jadi saya waktu dengar ini petuah dari istri Sri Sultan Hamengkubuwono ketika saya di Jogja, dia memberikan speech dan ada sebuah pesan dalam komunikasi itu seperti begini. Nah, ini contoh mungkin bisa menjadi referensi buat kita. 1, di dalam proses komunikasi itu ya.
Boleh bertanya, tapi jangan sok pinter. Nih komunikasi A+ itu begitu. Ya, nah sering sekali kita lihat ya di ILC ya, ILC itu nanyanya itu kan kesannya kesan minteri gitu. Nah, bahasa Jawanya gini, kira-kira beginilah. Kalau ada yang fasih bahasa Jawa, tolong kalau ini salah dikoreksi ya. Saya mencoba memahaminya begini. Parang tanglet ananging ampun minteri. Boleh bertanya, tapi jangan sok pinter. Kira-kira gitu. Oke, yang kedua, boleh ngasih tahu, tapi jangan menggurui. Parang maringi pirsa, ananging ampun gurui. Nah, itu bahasa Jawine. Nah, yang paham tolong dikoreksi, kalau saya salah ulangi. Boleh berbicara, tapi jangan mendominasi. Parang matur ananging ampun nguasan. Nah, ini kan, waduh filosofinya dalam banget, enak. Nomor 4, boleh menyuruh, tapi jangan menindas. Parang ngutus ananging ampun midak. Nah, dan yang kelima, boleh berdebat, tapi jangan menyalahkan. Nah, ilmu apa ya? Partnership. Saya ngajar ketika managing conflict in marketing channel. Nah, ini nih ada di boleh berdebat tapi jangan menyalahkan, yang disebut dengan NBR, no blame review. Parang tuker kaweruh ananging ampun nyalahaken. Semoga Komunikasi A+ ini melengkapi materi saya hari ini. Terima kasih, thank you, matur nuwun. Monggo Bu Sarah. Sami-sami Pak Diarto. Beri aplaus dulu dong buat Pak Min semuanya. Aduh, biar semangat dingin-dingin nih.